Al-Quran dengan sama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat iman dan sehat bagi kita semua, sehingga kita semua bisa berkumpul di ruangan ini dalam melaksanakan kegiatan implementasi berbagi atau budaya positif di sekolah. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya. Hari ini kita akan melaksanakan pengimbasan dari CGP yang dilaksanakan oleh Pak Johirman tentang implementasi budaya positif di sekolah SMA Negeri 6 Bengkulu Selatan. Kemudian juga terima kasih pada PP kita, sehingga hari ini ada 3 orang dari SMA Negeri 6 yang bisa memfasilitasi kita semua, dan insya Allah nanti ini akan menjadi pembelajaran yang baik bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, ikutilah acara ini sehingga nanti pada akhirnya kita semua akan memahami suatu implementasi ini yang akan kita praktekkan di sekolah kita. Bapak Ibu semua, karena kita sebagai sekolah penggerak dan alhamdulillah Pak Johir ini juga terpilih sebagai CGP atau calon guru penggerak yang kedepannya nanti akan menjadi guru penggerak, sehingga nanti bisa menjadi contoh bagi kita semua. Bapak Ibu semuanya, program ini tidak akan berjalan bila tidak ada ikut serta kita semuanya. Maka Bapak Ibu semua, kita harus sepakat dulu apa yang harus kita lakukan dan bagaimana ke depannya program ini akan kita jalankan di sekolah. Bapak Ibu semua juga, kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, kita terpilih sebagai sekolah penggerak, di mana di sekolah penggerak ini kita membuat sekolah ini menjadi lebih menyenangkan bagi siswa dan bagi kita semua. Bapak Ibu semua juga, kita sebagai sekolah penggerak di sini kita dituntut untuk membentuk pelajar yang berprofil Pancasila. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama membentuk visi pendidikan yang ada di Indonesia saat ini. Kemudian juga hari ini kita akan melaksanakan pengimbasan atau berbagi praktik baik. Berbagi praktik baik yang sudah dilakukan oleh Pak Johir nanti akan dibagikan dengan kita semua, maka kita akan membuat sebuah kesepakatan. Apa kesepakatan kita semua nanti akan kita bahas di sini, dan nanti hasil kesepakatan kita akan kita implementasikan ke kelas-kelas, dan anak-anak nanti di kelas akan membuat lagi kesepakatan, sehingga di dalam kelas nanti akan membuat kesepakatan ini dan disesuaikan dengan kondisi kelasnya masing-masing. Jadi itulah Bapak Ibu semua, terima kasih atas peran sertanya kepada Pak Johir. Selamat mengikuti kegiatan ini, laksanakanlah dengan baik. Insya Allah nanti pengimbasan ini nanti akan kita laksanakan semua. Kami siap mendukung baik, nanti kami siap, saya selaku sekolah menyiapkan sarana prasarana apa yang dibutuhkan. Kawan-kawan juga mendukung kegiatan apa yang akan dilaksanakan oleh Pak Johirman. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada kepala sekolah atas sambutannya. Kita akan memasuki acara inti, yaitu materi pengimbasan implementasi budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh pemateri kita, yaitu Bapak Johirman MPD, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMA Negeri 6 Bengkulu Selatan. Kepada yang kita hormati, Bapak Johirman MPD, disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah jemain amma ba'd. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 6 Bungku Selatan, Ibu Sri Hartati, SPD. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah, Kurikulum, Kesiswaan, Humas, Sarana Prasarana. Yang saya hormati Kasubag TU. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan staf pengajar SMA Negeri 6 Bungku Selatan. Pertama, dalam kesempatan yang baik ini, marilah kita tak bosan-bosannya memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini kita semua masih diberinya kesehatan, kekuatan serta kesempatan untuk hadir di ruangan lab biologi ini dalam rangka pengimbasan implementasi budaya positif di sekolah. Karena saya adalah di sekolah kita salah satu dari calon guru penggerak angkatan 6. Kami dari calon guru penggerak angkatan 6 mau diwajibkan untuk mengimbaskan budaya positif yang telah kami pelajari, dan ini wajib kami imbaskan kepada seluruh Bapak Ibu guru. Saya yakin apa yang saya sampaikan ini nanti mungkin tidak asing bagi Bapak Ibu guru, karena saya bangga sekali dengan Bapak Ibu guru bahwa guru SMA Negeri 6 Bungku Selatan merupakan guru-guru yang hebat. Iya, beri aplaus pada guru-guru SMA Negeri 6. Karena kita semua, apa yang saya sampaikan ini mungkin telah didapatkan oleh Bapak Ibu guru semua, karena kita adalah sudah 2 tahun menjadi sekolah penggerak. Artinya, apa yang saya sampaikan ini akan dipahami oleh Bapak Ibu guru. Ini bukan berarti saya mohon maaf, bukan berarti saya menggurui Bapak Ibu guru, tapi ada hadis menyatakan sampaikan walau hanya 1 ayat. Itu Bapak Ibu guru. Baik, sebelum kita mulai presentasi saya implementasi budaya positif di sekolah, saya ingin menyampaikan dia terlebih dahulu Bapak Ibu supaya penyemangat kita. Kalau saya sampaikan sekolah penggerak, Ibu jawab mantap. Ya. Kalau saya sampaikan guru penggerak, hebat. Kalau saya sampaikan siswanya, berkreativitas. Kira begitu Bapak Ibu. Ya. Oke, Bapak Ibu, dan saya sampaikan semansik, smart and religious. Kita mulai Bapak Ibu. Sekolah penggerak, mantap. Guru penggerak, siswanya. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Iya. Oke. Kenapa? Semansik, religious. Iya. Beri aplaus kepada kita semua. Baik, sebelum saya sampai materi, saya ingin menyampaikan ice breaking kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengecek apakah pemikiran Bapak Ibu sudah ada di ruangan ini atau masih di luar sana, ya? Ya, kita tes dulu. Saya punya tepukan Bapak Ibu. Kalau saya sampaikan tepuk pagi, Ibu, Bapak Ibu menyampaikan 1 kali tepukan. Kalau saya sampaikan siang, 2 kali tepukan. Kalau saya sampaikan malam, karena malam itu orang mau beristirahat, mau tidur, setengah saja kita sampaikan. Ya, itu Bapak Ibu. Bisa kira-kira? Ya. Tepuk pagi, siang, malam. Ini nanti masih ada ya. Ya. Oke. Satu lagi Bapak Ibu. Satu lagi ya. Ikuti ucapan saya. Oke? Ya. Ayam, bebek. Ayam, bebek. Berapa bebek? Berapa ayam?
Sip. Ya, berarti konsentrasi. Iya, Bapak Ibu. Kegiatan kita ini lancar, Bapak Ibu. Kita buat kesepakatan kelas dulu. Ya, supaya tidak ada dusta di antara kita. Biar semangat. Nanti bisa Ibu Bapak Ibu tambahkan ya. Pertama, hadir tepat waktu. Bisa disepakati Bapak Ibu? Ya. Yang kedua, menghargai pendapat orang dalam berdiskusi. Bisa? Berpakaian rapi. Sudah berpakaian rapi semua. Angkat tangan kalau mau berbicara. Sepakat? Iya. Boleh berbicara. Berbicara boleh setelah disilakan pemandu acara. Sepakat? Iya. Tidak boleh keluar sebelum acara ditutup. Sepakat? Sepakat ya Bapak Ibu? Ya, tidak boleh keluar sebelum acara ditutup. Ada yang perlu ditambahkan Bapak Ibu dari kesepakatan kita? Boleh keluar sebelum Ada? selesai. Ada. Kenapa? Aman. Ya. Itu ya, bisa disepakati Bapak Ibu? Bisa? Oke. Batuk boleh, diam-diam saja. Di dalam modul 1, kami calon guru penggerak telah mendapat materi. Pertama, modul 1.1 tentang filosofis Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, 1.2 nilai dan peran guru penggerak. 1.3 visi guru penggerak, dan 1.4 budaya positif. Yang budaya positif ini yang wajib untuk diimplementasikan Bapak Ibu. Oke, kita mulai saja. Filosofis Ki Hajar Dewantara. Seperti yang ditertera di situ, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun tujuan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak itu, agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan kebahagiaan setinggi-tingginya. Nah, di dalam filosofis Ki Hajar Dewantara ini, bahwa kita sebagai guru itu diwajibkan untuk menuntun, membimbing, ya, menuntun, membimbing anak. Karena kita sebagai guru, anak kita ibaratkan sebagai kertas putih yang di dalamnya ada garisan-garisan kecil. Nah, kita sebagai guru, tugas kita adalah menebalkan garisan-garisan itu. Karena anak adalah sudah memiliki kontrak masing-masing. Jadi anak bukan hanya kertas kosong. Anak kertas kosong yang sudah ada garisan-garisan halusnya. Tinggal kita sebagai guru untuk menebalkan garis-garis itu. Agar supaya anak menjadi orang yang bermakna. Dan di dalam Ki Hajar Dewantara juga, ya, kita sebagai guru diumpamakan sebagai petani. Anak kita umpamakan sebagai bibit. Bibit itu akan berkembang baik apabila petani itu menyemainya dengan bagus, mendapat sinar matahari, mendapat air yang cukup, tanah yang subur. Itu Bapak. Selanjutnya, di sini yang harus dilakukan oleh seorang pendidik adalah menghormati dan perlakukan anak sesuai dengan kodratnya. Seperti saya sampaikan tadi, anak sudah mempunyai kodrat masing-masing, Bapak Ibu. Melayani mereka seluruh hati, memberikan teladan sesuai dengan ing ngarso sung tolodo, ing madio mangun karso tut wuri handaya. Ing ngarso sung tolodo, di depan harus memberikan contoh teladan. Kita sebagai anak harus bisa memberikan contoh yang baik, Bapak Ibu. Karena kita adalah sebagai panutan. Ingarso sungtuludu. Ingmadio mangkarso, membangun semangat. Di tengah-tengah kita memberikan semangat kepada anak. Bagaimana supaya anak bersemangat untuk mencapai cita-citanya, mendapatkan ilmu yang berguna bagi Bapak Ibu guru yang hebat ini. Dan Tut Uri Handayani di belakang memberikan dorongan. Ini filosofis Ki Hajar Dewantara. Kita di belakang berikan dorongan kepada anak, berikan support, berikan motivasi.
kepada anak agar supaya anak mampu dan mempunyai kemampuan potensi yang handal untuk anak-anak di masa yang akan datang. Itu Bapak Ibu. Lanjut, ada nilai guru penggerak, nilai dan peran guru penggerak ini dalam modul 1.2. Ada apa saja? Ya, nilai-nilai dalam guru penggerak itu. Yang pertama, mandiri. Diharapkan kita sebagai guru tidak bergantung pada orang lain dan menjelaskan tugas-tugas dengan baik. Jadi kita sebagai guru harus mandiri, Bapak Ibu. Harus dapat berdiri sendiri. Ya, harus bisa bertanggung jawab terhadap tugas kita masing-masing. Ini nilai guru penggerak. Yang kedua, reflektif, yaitu melakukan refleksi penilaian pada saat kita mengajar, mengevaluasi. Ya, kita sebagai guru jangan ego, Bapak Ibu. Ada kalanya yang kita sampaikan itu mungkin kurang nyambung dengan siswa. Ada kalanya mungkin kita kilap dalam menyampaikan. Nah, kita sebagai guru harus bisa merefleksi, menilai kita masing-masing. Kalau saya, itu di akhir materi semester, itu saya berikan kepada siswa sebuah kertas kosong yang tidak diberi nama, Bapak Ibu. Nah, siswa saya berikan kesempatan kepada anak untuk menilai pribadi saya. Selama 1 semester ini, anak-anak apa yang perlu saya perbaiki? Ya, apa yang kurang di diri Bapak? Tolong anak tuliskan, dan ini Pak hanya ingin memberikan masukan. Jadi kita merefleksi kemampuan kita. Kita jangan ego, walaupun kita ngerti kadang-kadang ada hal yang mungkin tidak bisa diterima oleh anak. Nah, sebagai guru penggerak harus bisa merefleksikan diri. Yang ketiga, kolaboratif, mampu bekerjasama dengan siapa saja dan kapan saja. Kita sebagai guru penggerak harus bisa berkolaborasi antara guru mapel dan lain mapel. Supaya apa? Supaya bisa berdiskusi, Bapak Ibu, menyampaikan hal-hal yang kira-kira apa yang perlu, permasalahan yang ada di diri kita. Harus bisa berkolaborasi. Yang keempat, berpihak kepada murid. Segala daya dan upaya yang kita lakukan untuk kepentingan dan kemajuan murid. Jadi apa yang kita sampaikan, segala upaya dan daya upaya yang kita sampaikan, semuanya untuk siswa, Bapak Ibu, untuk peningkatan kualitas siswa. Ya, jadi kita murid adalah yang utama, menghamba pada murid. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Dan selanjutnya yaitu inovatif, mempunyai ide-ide dan merealisasikan dalam pembelajaran. Kita sebagai guru penggerak harus bisa memberikan inovasi, pembaharuan. Yang mana inovasi-inovasi yang kita temukan itu kita implementasikan kepada siswa kita, agar supaya siswa dalam mendapatkan ilmu dari kita adalah hal-hal yang menyenangkan, Bapak Ibu. Jadi siswa termotivasi. Kadang-kadang siswa akan mencari kita, Bapak Ibu. Kenapa? Apa yang kita sampaikan masuk kepada siswa dan hal yang menyenangkan. Itu harapan dari nilai guru penggerak. Selanjutnya, peran kita. Peran kita sebagai guru penggerak adalah pertama menjadi pemimpin pembelajaran. Kita aktornya di kelas itu. Sebagai pemimpin, mengarahkan, menuntun siswa. Arah kemana akan kita bawa siswa kita. Sebagai pemimpin kita. Saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah melaksanakan ini karena yakin bahwa Bapak Ibu guru adalah orang-orang yang hebat. Ya, yang kedua, menggerakkan komunitas praktisi. Peran kita bukan hanya sebagai pengajar saja, Bapak Ibu. Kita menggerakkan komunitas praktisi dengan cara pertama, salah satu yang pernah kita lakukan yaitu MGMP, musyawarah guru mata pelajaran. Agar apa? Ilmu yang kita dapatkan kita share, ya, kita kolaborasikan kepada guru-guru yang lain. Dan kalau bisa di dalam mata pelajaran di sekolah kita, itu kita gerakkan antar mapel, ya. Yang selanjutnya yaitu menjadi coach bagi guru lain, menjadi pembimbing, pengarah kepada guru-guru yang senior.
Jadi kita jangan pelit Bapak Ibu. Kalau ada hal yang terbaik menurut kita, sampaikan kepada kawan-kawan kita yang junior. Sampaikan. Kita berbagi Bapak Ibu. Kita berbagi ilmu itu. Karena tidak akan berkurang ilmu yang akan kita dapatkan kalau kita berbagi. Dan alhamdulillah kawan yang mendapat imbas itu akan berterima kasih kepada kita. Selanjutnya, mendorong kolaborasi antar guru. Kita memberikan semangat kepada Bapak Ibu guru untuk berkolaborasi, bermusyawarah, menemukan, mencari ide-ide. Yang mana ide-ide yang akan kita sampaikan itu adalah untuk siswa. Ya, untuk siswa, untuk kemajuan siswa SMA Negeri 6 Bengkulu Selatan. Ya. Selanjutnya, mewujudkan pemimpinan murid. Kita seperti yang telah kita laksanakan tadi, kita mencari pemimpin, bibit-bibit pemimpin. Tadi kita baru selesai pemilihan ketua OSIS. Jangan hanya kita sebagai pemain, tapi anak kita jadikan pemain. Jadi siswa itu kita ajari bahwa, nak, kamu jangan hanya sebagai penonton, tapi silakan Anda sebagai pemain, Anda sebagai aktornya. Itu Bapak Ibu, sebagai guru penggerak, kita berikan kebebasan anak sebagai pemimpin, agar supaya pengalaman-pengalaman yang ada di sekolah ini nanti akan diterapkan di luar sana, Bapak Ibu. Itu kira-kira dalam nilai dan peran guru penggerak. Sekarang ada istilah namanya BAKJA. BAKJA merupakan akronim singkatan dari 5 langkah utama yaitu digunakan dalam sebuah proses inquiry apresiatif. Ini dalam modul 1.3. Inquiry apresiatif merupakan sebuah pendekatan kolaboratif untuk mengetahui kondisi suatu organisasi atau komunitas dalam mengembangkan perilaku suatu organisasi dan dijalankan dalam suasana yang positif dan apresiatif. Model inquiry apresiatif melalui tahapan BAKJA untuk mewujudkan visi sekolah yang memberikan kemerdekaan belajar bagi peserta didik untuk mencapai visi sekolah agar mencapai kemerdekaan belajar, karena kita menggunakan kurikulum merdeka, Bapak Ibu. Ya, apresiatif BAKJA sama-sama punya peran penting dalam menciptakan manajemen perubahan. Apa saja? Bagaimana untuk mencapai manajemen perubahan di sekolah itu? Ini yang akan kita bahas. Ini Bapak Ibu, model manajemen perubahan inquiry apresiatif. Yang pertama, BAKJA. BAKJA itu singkatan dari B, buat pertanyaan utama, A, ambil pelajaran, G, gali mimpi, J, jabarkan rencana, A, atur eksekusi. Ini. Pertama, buat pertanyaan untuk mencapai visi perubahan. Apa pertanyaan yang akan kita lontarkan di situ? Lalu ambil pelajaran yang sudah terlaksana. Apa saja visi kita, kegiatan kita. Lalu gali mimpi. Mari kita bermimpi, mari kita berhayal untuk kemajuan sekolah kita. Apa saja yang akan kita kembangkan. Lalu sudah dapat mimpinya, jabarkan rencana. Apa saja rencana kita ke depan. Lalu atur eksekusi, laksanakan Bapak Ibu. Ini untuk mencapai visi dari program BAKJA, dari kurikulum merdeka. Oke, ini modul 1.4 budaya disiplin. Yang di dalamnya terdapat disiplin positif, ada 5 posisi kontrol, teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar, dan segitiga restitusi. Oke. Yang pertama budaya positif. Mungkin kita sudah pernah mendengar budaya. Budaya itu apa Bapak Ibu? Budaya? Hal? Apa budaya? Ada yang bisa? Apa Jeko? Agak kuat Jeko? Apa budaya menurut Jeko? Tradisi, kebiasaan positif. Kebiasaan positif, hal-hal baik. Ya? Oke. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai dengan yang guru harapkan. Budaya positif menuntun siswa untuk melakukan hal positif sehingga dapat membentuk karakter baik yang kelak akan bermanfaat untuk mereka. Nah, budaya positif ini sudah kita lakukan Bapak Ibu. Mulai dari
4S. 4S. Senyum, salam, sapa, sapa. Ya, ini merupakan contoh dari budaya positif. Kita mengajar kepada anak, nak, kalau bertemu dengan orang senyum dan berikan salam. Ya, sapalah mereka. Nah, kalau kita merupakan sekolah sehat, kita tambahkan sampah. Ambillah sampah yang ada di sekeliling kita. Ini merupakan budaya positif, Bapak Ibu. Kita mewajibkan kepada anak untuk sholat berjamaah. Ya, itu merupakan budaya positif. Kita melihat, mencontohkan kepada anak sikap yang disiplin, berpakaian rapi, tidak terlambat. Ini semua merupakan budaya positif. Budaya positif itu, ya, akan menghasilkan profil pelajar Pancasila. Ya, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini kunci utama, Bapak Ibu. Yang fondasi bagi anak. Kalau anak sudah bisa beriman, bertakwa, maka tidak akan sulit kita untuk mengaturnya. Ya, mandiri, sama seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa mandiri, anak harus bisa mandiri, harus bisa bertanggung jawab, Bapak Ibu. Ya, apa yang dilakukannya. Lalu bernalar kritis, seperti kata Ibu Kas tadi, bisa memberikan terobosan. Ya, berpendidikan global, karena kita tahu bahwa di sekolah kita ini berbeda, beragam-ragam, ada suku-sukunya, ya, ada daerah-daerahnya. Nah, oleh sebab itu, silakan kita saling menghargai, saling hormati antar sama. Lalu bergotong royong, bekerja sama, sudah kita lakukan, dan kreatif, mempunyai kreativitas sendiri. Nah, akan didapatkan sikap itu kepada anak, sikap toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kalau kita sudah menerapkan profil pelajar Pancasila, itu Bapak Ibu. Oke. Ada 5 posisi kontrol penerapan disiplin positif kepada anak. Ini Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol untuk pendisiplinan untuk mencapai budaya positif di sekolah. Yang pertama, menghukum. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, monitor atau pemantau. Dan yang kelima, manajer. Ini perlu kita cermati, Bapak Ibu, dan ini sering kita lakukan. Apakah sudah benarkah apa yang kita sampaikan itu? Mari kita simak satu-satu. Posisi pertama, menghukum. Posisi ini perbuatan guru berupa menghardik, menunjuk-nunjuk, menyindir, menyakiti. Hasilnya siswa akan berontak, menyalahkan orang lain, dan berbohong. Itu dilakukan agar tidak dihukum. Siswa meletakkan guru di luar dunia kreativitas berkualitas. Karena siswa benci atau tidak senang, guru seperti ini bukan seorang guru yang difavoritkan. Contoh, patuhi aturan saya. Awas, kamu tidak bisa keliling lapangan 5 kali. Tidak boleh lagi. Dan berguru merdeka. Ya, tidak dibolehkan lagi. Karena ini merupakan akan menambah sakit hati pada anak-anak nanti. Ya, akan terpatri di jiwanya, Bapak Ibu. Akan terpatri. Karena ini akan berbekas di hatinya. Ya. Nah, ini yang sering kita lakukan, Bapak Ibu. Nah, ada solusinya nanti ya. Oke. Ini posisi menghukum. Ya. Yang mana yang sering kita lakukan? Yang kedua, membuat merasa bersalah, Bapak Ibu. Posisi ini intonasi guru lebih halus, tidak seperti keras seperti tadi. Ya. Misalnya, aduh, kamu kok telat lagi? Kamu kan sudah bilang mau tepat waktu. Kok sekarang telat lagi sih? Lembut. Ya. Guru hanya berceramah dan mengeluarkan kata-kata yang mengaduk-aduk perasaan sehingga murid merasa bersalah. Menyadari sendiri, Bapak Ibu. Hasilnya siswa akan menyangkal, berbohong untuk menutupi kesalahannya. Siswa menjadi rendah diri, perasaannya dirinya jelek, dan sang anak akan berkata, maafkan saya. Siswa menganggap dirinya jelek dan bukan anak yang baik. Dalam jangka panjang, hal ini akan berakibat buruk dan akan bisa menggerogoti si anak. Ini
yang merasa bersalah. Jadi anak, kita sampaikan pertanyaan-pertanyaan, dia merasa bersalah. Salah, memang salah saya. Apa yang saya lakukan ini? Ya, ini untuk yang posisi kedua, membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Ini loh, kita posisikan anak sebagai teman. Guru mengambil posisi sebagai orang yang dekat dengan anak. Ia menjalin hubungan pertemanan dengan humor dalam mempengaruhi siswa. Tutur katanya ramah, kadang bercanda, dan sok kenal, sok dekat dengan anak. Kita jadikan sebagai teman, sok kenal kita, sok dekat. Ya, kalimat seperti, Nancy, kamu kan anak paling cepat berlari. Besok lagi jangan terlambat ya. Harusnya kamu baris paling depan loh. Lakukan itu untuk saya. Lakukan itu untuk saya. Karena kita sebagai teman. Ya. Adalah kalimat yang dilontarkan guru dengan mengambil posisi sebagai teman, siswa berdisiplin untuk gurunya. Jadi siswa dalam poin ini berdisiplin untuk gurunya. Tapi apa negatifnya? Berbahaya. Ketika guru karena sesuatu itu hal yang memberikan respon berupa sanksi tertentu, anak akan menganggap, saya pikir bapak ibu guru itu teman saya, ternyata masih memperlakukan saya seperti itu juga. Suatu saat kita memperlakukan dia berbalik loh. Tadi itu seperti itu, kan sekarang berbalik. Akhirnya sebagai teman, ya. Lanjut yang keempat, sebagai monitor atau pemantau, ya. Guru dan siswa sudah membuat aturan kelas. Ini nanti kita akan menjabarkan aturan kelas, Bapak Ibu. Dan aturan kelas itu wajib kita buat, ya. Keyakinan kelas di kelas masing-masing. Ini kalau sudah kita buat. Aturan tersebut sudah disepakati apa yang dilakukan dan konsekuensi jika tidak melakukan pada posisi ini. Jika siswa tidak disiplin, guru lebih santai, tidak akan menghardik, berkata dengan intonasi dasar saja, dan guru mengingatkan peraturan yang disepakati. Apakah aturan kita sih? Jadi guru menghitung, mengukur, memberikan konsekuensi akibat dari anak menyesuaikan diri bila diawasi dan menintiberatkan pada apa akibat hadiah untuk diri. Jadi di posisi pemantau ini, ya, kita hanya memantau, memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa supaya siswa tahu, itu jawaban. Itu dipemantau, ya. Nah, yang paling bagus Bapak Ibu ini di manajer. Ini yang paling bagus, ya. Posisi sebagai manajer, guru akan bertanya tentang apa yang membuat mereka terlambat. Anak dihadirkan jujur menjawab, misalnya saya terlambat karena semalam menonton di YouTube dan online game. Nah, karena jawaban murid, guru merespon dengan kata-kata misalnya, apakah yang kau yakini tentang kesepakatan kelas kita? Yang sudah kita sepakati, apakah masih ingat karena kesepakatan kelas kita? Apa isi pertanyaan tentang perjalanan kelas, mendengarkan informasi guru, hadir tepat waktu. Kalau seandainya dari murid itu banyak yang sama, kita ambil satukan aja Bapak Ibu. Satukan aja. Ini pendapat murid itu kita satukan. Kalau misalnya sama dari jawabannya. Keyakinan itu menjadi kalimat yang disepakati bersama. Cara seperti ini yang bisa dilakukan untuk mengubah kalimat berbentuk peraturan menjadi keyakinan kelas. Cek kembali yang kelima, keyakinan kelas secara berulang bersama-sama. Banyak peraturan yang tergabung dan menjadi satu keyakinan membuat poin-poin menjadi lebih sedikit. Pada prinsipnya keyakinan kelas memang tidak terlalu banyak dan hanya berkisar 4 atau 5 poin. Jika jumlah poin terlalu banyak, murid justru akan susah mengingatnya. Jadi tidak perlu banyak Bapak Ibu isi dari keyakinan kelas itu. Yang penting dilaksanakan di kelas itu. Tidak terlambat misalnya, ya. Karena jika keyakinan kelas selesai, sudah disepakati guru bersama siswa, meninjau kembali dan membubuhkan tanda tangan sebagai simbol kesepakatan bersama di keyakinan kelas itu. Nah, jadi kalau sudah selesai, sudah sepakat, apa saja yang akan kita sepakati di keyakinan kelas kita masing-masing, bubuhkan tanda tangan seluruh siswa. Ya, dibubuhkan. Karena apa? Dia sendiri yang mengusulkan itu dan dia sendiri yang akan melakukannya. Itu Bapak Ibu. Ketujuh, keyakinan kelas ditempel di tempat yang strategis. Mau dilihat di dalam ruang kelas, bisa juga daftar keyakinan kelas itu didesain, dicetak dalam bentuk yang unik di dalam kelas, dibuat seperti struktur kelas itu, Bu. Ya, kita buat yang unik, yang bagus. Ya, jadi supaya apa? Supaya pas terlihat di anak, saya melanggar keyakinan kelas yang nomor sekian. Dia merasa sendiri. Kalau anak berjanji misalnya, saya tidak boleh tidak membuat PR misalnya. Pas anak membuat PR di keyakinan kelas kita, apa sanksinya? Misalnya anak tersebut keliling lapangan 2 kali, itu tidak menghukum Bapak Ibu. Boleh itu Bapak Ibu. Karena kesepakatan. Saya melanggar sana, saya laksanakan keliling 2 kali lapangan. Itu kira-kira Bapak Ibu. Beda dengan menghukum. Ya.
Ya, konsekuensinya itu Bapak Ibu. Jadi boleh dibuat di situ Bapak Ibu. Siapa yang tidak buat PR, siapa yang terlambat, anak-anak ini sanksinya. Sepakat? Sepakat. Kalau dia melaksanakan, yang kerja, bukan kita yang hukum, tapi konsekuensi dari dia sendiri yang berjanji. Itu Bapak Ibu. Jadi saya mohon nanti Bapak Ibu seluruh wali kelas untuk membuat kesepakatan kelas dan tempel di kelas masing-masing. Itu akan dilihat karena kita ada sekolah penggerak menggunakan kurikulum merdeka. Ini contoh kesepakatan kelas Bapak Ibu. Selalu menjalankan protokol kesehatan dengan baik, hadir di kelas tepat waktu dan tidak telat, melaksanakan jadwal piket sesuai dengan aturan, menghargai pendapat orang lain jika berdiskusi, dilarang melakukan bully antar teman, dilarang bermain HP di dalam kelas kecuali perintah guru, saling membantu jika ada teman yang belum memahami materi dan tugas yang diberikan, tidak bertengkar antar siswa, tidak berisik saat guru menerangkan materi pelajaran. Nah ini contohnya kira Bapak Ibu. Nanti disepakati. Selesai itu dibawanya bubukan tanda tangan seluruh warga kelas. Bubukan. Karena itu kesepakatan bersama. Silakan Anda, anak nanti yang akan mendiskusikan apa yang akan dibuat di kelasnya masing-masing. Itu tidak sama setiap kelas Bapak Ibu, tidak sama. Sesuai dengan kesepakatan anak sendiri. Itu kira-kira. Kebutuhan dasar manusia. Kenapa manusia semuanya kebutuhan yang bertahan hidup, semuanya kita sebagai manusia, sebagai makhluk hidup harus bertahan hidup, menyesuaikan diri, ya, mengikuti apa yang kita perlukan. Dan anak juga perlu kasih sayang dan rasa yang diterima dan penguasaan yang kuat, kebebasan dan kesenangan. Ya, itu anak-anak. Oke, Bapak Ibu, yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Ini segitiga restitusi Bapak Ibu. Kita kalau seandainya ada masalah dari siswa, ini bisa kita terapkan Bapak Ibu, menggunakan segitiga restitusi, bukan menghukum. Bukan menghukum. Yang pertama, di segitiga restitusi pertama menstabilkan identitas. Langkah pertama menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini Bapak Ibu, 3 langkah. Kalau kita mau, ini terutama BK bisa laksanakan ini, ya, ada 3 langkah yang kita tempuh. Yang pertama, menstabilkan identitas. Misalnya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nana, nggak apa-apa. Bapak tahu bahwa setiap orang pasti akan pernah bersalah. Ya, Bapak juga pernah melakukan itu, Nana. Ya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu biasa, Nana. Itu namanya menstabilkan kalau anak itu bermasalah. Jangan marahi. Ya, kita berikan stabil ini. Langkah kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Berikan, dengarkan apa alasannya. Ya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan itu? Kira-kira bisa dirubah, dengan cara apa nanti? Anda bisa merubahnya. Dia memberikan solusi. Ya, yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas yang tersepakati. Anak-anak masih ingat keyakinan kelas kita? Oh masih ingat. Kira-kira yang nomor berapa anak-anak langgar? Oh nomor itu Bu, nomor 4 Bu. Oh iya. Kalau seandainya ada melanggar nomor 4, apa konsekuensinya Nana? Dia sadar sendiri. Itu ya. Kamu ingin menjadi orang seperti apa Nana? Nanti ke depannya kita tanyakan. Langkah apa yang harus kamu tempuh untuk mendapatkan itu? Anak sendiri yang memberikan solusi. Ya, anak sendiri yang memberikan solusi untuk jawabannya dan dia sendiri yang akan melakukannya. Ini sudah saya praktekkan di kelas 12 menangani masalah segitiga restitusi. Ya. Alhamdulillah, anak pas saya tanyakan bagaimana? Aduh Pak, saya kira tadi Bapak marah-marah dengan saya. Dia melakukan kesalahan tidak tidur ini. Kasusnya dia tidur di kelas. Saya panggil. Ya. Nah, pas selesai saya ajukan, saya praktekkan segitiga restitusi. Anak sangat berkesan sekali, Pak. Terima kasih Pak. Saya kira Bapak tadi marah-marah saya. Saya kira Bapak tadi memberikan hukuman kepada saya. Oh ternyata tidak. Bapak memberikan nasihat kepada saya. Bapak memberikan arahan kepada saya, dan saya sendiri yang akan menemukan kesalahan saya itu, dan saya sendiri yang akan mengubahnya, Bapak. Ya terima kasih Bapak. Terkesan sekali anak kalau kita terapkan segitiga restitusi daripada kita membentak-bentak anak. Nah itu kira-kira Bapak Ibu. Ya. Ini cara menstabilkan identitas. Berbuat salah tidak apa-apa anak. Tidak ada manusia yang sempurna. Ini kata-kata yang bisa kita terapkan. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang bersalah.
tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi permasalahan. Jadi kita panggil anak-anak, Bapak bukan mau mengetahui apa kesalahanmu, tapi Bapak ingin mengetahui bagaimana cara memecahkan kesalahanmu. Ini di bagian menstabilkan identitas. Kamu berhak untuk itu. Apakah kamu sudah menjadi teman yang baik dari dirimu sendiri? Dia menjawab di hatinya sendiri. Itu Bapak Ibu. Yang kedua, pada tindakan. Ini kalimatnya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting oleh buatmu. Kamu boleh mempertahankan sifat yang seperti itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Apa kira-kira sikap yang baru itu? Yang perlu kamu rubah anak-anak. Ya, ini tindakan, validasi tindakan yang salah. Oke, jadi itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk berbagi kepada Bapak Ibu guru hebat. Saya yakin apa yang saya sampaikan tadi itu sudah semua Bapak Ibu laksanakan. Tapi saya mengingatkan kembali Bapak Ibu karena kita adalah satu wadah SMA Negeri 6 Bengkulu Selatan. Mungkin itu yang saya sampaikan. Mungkin kalau ada yang perlu kita diskusikan, silakan nanti. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan Bapak Ibu untuk materi kita. Terima kasih Pak Jahimana PD sudah menyampaikan ya terkait dengan hal-hal apa saja yang diperoleh dalam pendidikan guru penggerak 2 bulan terakhir ini. Tadi sudah ada modul 1.1 mengenai filosofi KHD, lalu modul 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak. Kemudian yang ketiga, modul 1.3 visi guru penggerak tadi melalui Bagja yang sudah juga dijelaskan, dan yang terakhir mengenai budaya positif. Nah, kita masuki Bapak Ibu, mudah-mudahan tadi sudah banyak yang tercerahkan ya dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Jahimana Jadid. Kita masuki sesi tanya jawab atau diskusi. Dan ini silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, mau menyampaikan pendapatnya, disilakan. Kita mulai dari tadi yang dulu angkat tangan Ibu Lembaran Kasmin. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk guru SMA yang hebat. Terima kasih pada Pak Johir yang telah memberikan pencerahan kepada kami. Yang saya tanyakan dan saya soroti seperti ini. Cuma boleh ya saya nambah dulu. Kalau untuk refleksi itu sebenarnya bukan 1 semester. Sebaiknya refleksi itu dilakukan setelah jam pembelajaran praktek. Contoh, bagaimana anak-anak bisa menerima yang Bapak berikan atau Bapak Ibu berikan. Yang kedua, apa kira-kira kurang Bapak Ibu dalam pembelajaran ini? Seperti sebaiknya menurut saya. Kalau Bapak Ibu setuju ya. Kalau udah akhir semester itu lama sekali kita merefleksi diri kita. Jadi menurut saya setelah akhir pembelajaran baru kita merefleksi diri kita. Biar nanti ke depannya kita akan lebih baik lagi. Yang kedua saya tanyakan begini, sebenarnya praktik baik ini kita lakukan semua. Dan kita lakukan semua itu. Kesepakatan kelas, sampai setiap kelas itu kalau kita mau mengikuti proyek-proyek kemarin ditulis itu apa yang dibuat, apa yang dilakukan, apa yang harus kita sepakati dalam kelas itu. Dan kita lakukan semua. Dan ada juga seperti itu. Sampai saya juga sudah lakukan contohnya ya. Karena memang pembelajaran kami itu endingnya nanti lah anak-anak itu harus hafal pembuka 245. Dari awal dikatakan nanti bagi yang tidak hafal minggu depan. Udah waktu 2 bulan. 2 bulan sampai sekarang masih belum tuntas. Sudah dikatakan dari awal juga dari 1, 2, 3, 4. Jadi melangkah ke sana nilai sekian. Tidak juga seperti itu. Jadi akhirnya endingnya guru kadang-kadang memberikan sanksi itu. Memang dibolehkan tadi oleh Pak Johir katanya boleh kita menghukum. Nah, seperti itu yang akan kami lakukan. Memang semua ini adalah kita semua sudah melakukannya. Menurut saya yang seperti itu kalau kita sudah sepakati memang tidak apa-apa. Bukan berarti langsung tak berdetak langsung anak berlari. Sebenarnya bukan seperti itu. Guru-guru hebat ini seperti itu melakukannya. Cuma kami optimis bagaimana sebaiknya kita bersama ini
menyikapinya. Saya kira semua anak kita seperti itu. Apalagi kelas 11 itu luar biasa. Kita diam, dia pernah digobres. Kita lakuin ini, dia lebih enak lagi. Kita seperti ini, seperti itu. Sebenarnya kita itu adalah keadaan yang membuat kita seperti itu. Naluri kita sebenarnya sama. Sebagai manusia, sebagai guru-guru juga sama. Keadaan yang membuat kita seperti itu. Tapi bagaimana caranya kira-kira kita menyikapi bersama supaya anak-anak ini jangan terlalu berlebihan. Itu yang kami inginkan. Bagaimana sebaiknya? Coba, Bapak Ibu guru udah mengalami sendiri kan? Udah mengalami sendiri apa sebenarnya yang Bapak Ibu guru lakukan? Ya. Terima kasih Pak Zoyer. Kami mohon bagaimana sebaiknya apa perlu kita lakukan supaya anak kita ini kita sama-sama pemahamannya, kita tidak menghukum. Memang menghukum itulah pendidikan zaman kolonial. Zaman kolonial seperti itu, saya juga seperti itu. Kamu jangan menjajah juga Bapak Ibu mengajar kamu. Itu zaman kolonial. Yang diharapkan adalah kalau kamu punya kesadaran sendiri untuk kamu punya salah seperti ini atau kesalahan kamu. Akhirnya baru ya ujung-ujung sampai sekarang 2 bulan 3 bulan masih seperti itu Pak. Kan dari kecil dia tahu itu. Terima kasih. Bagaimana sebenarnya yang kita lakukan supaya kita semua ini bisa menyikapi yang seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu untuk Ibu Kas, Bapak Ibu. Luar biasa sekali. Jadi sharing dan juga ada yang berupa pertanyaan ya dari Ibu Dr. Netesmi. Silakan langsung baca untuk ditanggapi. Terima kasih pada Ibu Kas yang telah memberikan pertanyaan yang sangat bagus sekali. Maka saya yakin sekali bahwa Bapak Ibu guru kita adalah semuanya guru-guru yang hebat. Iya, dari pertanyaannya sudah mantap. Oke, Ibu Kas. Tadi seperti yang sampaikan untuk merefleksi diri. Ya, merefleksi diri kita menilai kemampuan kita sendiri. Nah, kenapa saya katakan itu per semester, Bapak Ibu? Karena supaya apa? Supaya anak tidak bosan. Ya, tidak bosan dengan apa setiap kita berikan pelajaran, apa yang kurang saya dengan saya, anak-anak seperti itu. Nanti akan bosan anak-anak kalau kita setiap habis pelajaran kita merefleksi diri. Tapi, nah, yang perlu kita refleksi, kita merefleksi diri sendiri, bukan kita minta pendapat dari anak. Itu, Bu. Kenapa? Kita tahu, oh setelah kita menyampaikan materi pelajaran, terasa dengan kita, oh saya kurangnya di situ, kurangnya di situ saya tahu. Ya, berarti mungkin ke depan kelas yang lain akan saya rubah. Ya, nanti dulu Kas. Ya, akan saya rubah. Nah, ini tergantung dengan pribadi guru masing-masing. Nah, kalau seandainya tidak repot kita, maka kalau saya, kalau bisa habis KD, bisa KD 1 misalnya. KD 1 tentang materi. Kalau kami misalnya novel sejarah sastra, kita sampaikan materi itu sampai habis. Setelah habis KD, Bapak Ibu, anak-anak, usulan dia dan dia yang akan melaksanakan. Silakan bahasa bagus bagaimana menurut siswa yang mengenal di keyakinan kelas itu. Itu kira-kira. Jadi sebagai contoh saya dari siswa. Jadi kita kalau mau sudah kita finalkan kalimatnya, itu kita cari lagi kalimat yang bagus. Itu kira-kira. Nah, menurut yang kedua tadi tentang keterlibatan orang tua, saya yakin di kurikulum Merdeka sangat terlibat orang tua dalam kegiatan ini. Tapi karena materi kami ini baru modul 1.4 Pak, ini banyak modul-modul yang lain nanti. Saya yakin mungkin di samping saya PP ini lebih paham itu, ya lebih paham mereka, ya karena mereka sudah melaluinya. Nah, saya sebagai calon guru penggerak, saya yakin keterlibatan siswa, orang tua, masyarakat itu mungkin lebih besar posisinya, ya. Tapi belum begitu saya kupas karena kami hanya sekarang ini mengimplementasikan budaya positif 1.4 saja. Itu Pak. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Terima kasih banyak. Kita beri tepuk tangan lagi Bapak Ibu untuk konten kita dan juga para penanya, Pak Alfian dan juga Ibu Kasmani. Bapak Ibu yang berbahagia dan kami hormati, sedikit apa sih namanya, memberikan informasi sebenarnya terkait dengan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas tadi seperti yang disampaikan juga oleh CDP kita. Jadi mohon kelas yang belum ditulis, mungkin selama ini sudah membuat kesepakatan kelas. Nah, di setiap kelas harapannya sudah ditempel di ruangan untuk ke depan. Jadi
harapan kami kepada wali kelas bisa buat kesepakatan kelas. Ingat, kita selaku wali kelas ataupun guru itu perannya sebagai memfasilitasi anak dalam membuat kesepakatan. Nah, nanti dari apa yang ditulis anak seperti yang Pak Jo sampaikan tadi, kalau dia kalimatnya positif, kalimatnya negatif, kita ubah dalam bentuk yang lebih positif. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian harapan kami juga belum terlambat kalau misalnya Bapak Ibu guru mapel belum melaksanakan kesepakatan kelas. Mungkin siapa tahu ada yang perlu ditambahkan dari kesepakatan di kelas yang sudah ada, nah khusus mata pelajaran kita. Itu juga diharapkan juga kita lakukan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Berikutnya terkait dengan keterlibatan orang tua, kita juga sudah 2 tahun terakhir itu sudah berusaha melibatkan orang tua melalui pertemuan komite, kemudian dalam proyek seperti proyek kewirausahaan kita mengundang orang tua siswa untuk menjadi pemateri, itu juga bagian dari keterlibatan orang tua. Selain itu ya harapan kita komunikasi melalui grup WA itu juga ke siswa dan juga kepada orang tuanya. Jadi mungkin ya kalau anak yang bermasalah bisa langsung kita sampaikan kepada orang tuanya, kita hubungi melalui pemanggilan kalau di BK atau langsung penelponan dan home visit dari wali kelas atau juga guru BK seperti itu Bapak Ibu. Jadi itu saja, sudah panjang lebar. Harapan kami semakin banyak yang mendapatkan penguatan ya Bapak Ibu, karena tadi memang sudah kita lakukan budaya positif dan lain sebagainya sudah kita lakukan, namun ada penguatan kembali di dalam diri kita untuk melakukannya. Seperti itu ya Bapak Ibu, dan harapan kami Bapak Ibu memiliki semangat juga untuk mengikuti PGP ini di angkatan selanjutnya. Oke, terima kasih banyak. Kita tutup kegiatan ini dengan sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah.